Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hendro Saputra, NIM 0811520074. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh adanya forex direct investment terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Globalisasi di dalam ekonomi berdampak yang sangat besar di dalam perkembangan bidang hukum, sehingga juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum, antara lain melalui usaha-usaha yang bersifat standarisasi hukum. Banyak pengusaha-pengusaha baik dari negara maju yang ada di luar negeri maupun pengusaha-pengusaha di dalam negeri membawa transaksi baru ke negara berkembang, melakukan model-model kontrak bisnis internasional maupun nasional. Globalisasi di dalam ekonomi berdampak pada investasi di Indonesia, baik investasi asing maupun investasi domestik. Investasi merupakan pengeluaran untuk membeli barang-barang modal perekonomian yang akan digunakan dalam memproduksi barang dan jasa di masa depan. Pada dasarnya, investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau dana lainnya yang dilakukan individu atau badan hukum dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Pada prakteknya, investasi bukan hanya untuk menghasilkan sejumlah uang, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Investasi juga berperan penting dalam melaju pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya investasi terjadi peningkatan dalam kapasitas produksi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Salah satu investasi yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah investasi asing. Investasi asing ini sendiri terdiri dari investasi portofolio dan investasi asing langsung. Investasi asing langsung lebih banyak berpengaruh dalam hal penyerapan tenaga kerja dibandingkan investasi asing tidak langsung. Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan aliran investasi asing langsung di Indonesia dengan memberi kemudahan bagi penanam modal asing melalui peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal. Pemerintah juga menetapkan dasar kebijakan ini untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanam modal dalam memperkuat daya saing perekonomian nasional. Upaya pemerintah juga dalam meningkatkan penanaman modal di Indonesia telah memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan forex direct investment di Indonesia. Salah satunya mendorong terjadinya peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan forex direct investment berkaitan langsung dengan sektor real barang dan jasa. Penyerapan tenaga kerja juga merupakan masalah penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Pembangunan itu harus mencerminkan perubahan dari suatu masyarakat tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok di dalamnya untuk bergerak maju menuju kehidupan yang lebih baik secara material dan spiritual. Peningkatan penyerapan tenaga kerja akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka akan menarik minat penanam modal untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga forex direct investment juga mengalami peningkatan. Berdasarkan uraian di atas, maka akan dijelaskan secara deskriptif mengenai bagaimana pengaruh forex direct investment terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kemudian untuk pembahasan perkembangan forex direct investment dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan yang positif. Hal ini tidak terlepas dari dibukanya pintu modal asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1997, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menyederhanakan dan mempermudah proses perizinan penanaman modal dalam meningkatkan investasi di Indonesia. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dikatakan mampu memberikan pengaruh pada peningkatan forex direct investment yang kemudian diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia dengan adanya permintaan tenaga kerja. Semakin tinggi investasi asing langsung di Indonesia, maka akan semakin tinggi pula penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan dengan ada investasi yang besar, maka semakin besar pula lapangan pekerjaan, misalkan salah satunya di sektor industri. Kemudian ini adalah penyerapan tenaga kerja pada kuartal 3 tahun 2020. Dari data tersebut, BKPM mencatat terdapat kenaikan penyerapan tenaga kerja dari investasi asing sebesar 142,9 ribu, naik 21,3% dari kuartal 2 2020 dan naik 38,6% dari kuartal 3 tahun 2019.
Penyerapan tenaga kerja tentu harus terus ditingkatkan lagi, akan tetapi hal ini diperlukan upaya lain seperti mempercepat pemulihan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan, yang mana memerlukan kerja keras baik pemerintah, masyarakat maupun swasta. Nilai ekonomi suatu investasi selain dilihat dari penambahan output, juga harus dilihat dari jumlah tenaga kerja yang mampu diserap. Karena investasi bukan hanya dimaksudkan untuk pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Kemudian ini adalah penyerapan tenaga kerja pada kuartal 1 2021. Dari data di atas, Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat penyerapan tenaga kerja dari investasi sebanyak 311.793 tenaga kerja pada kuartal 1 2021. Angka ini meningkat 2,9% dibandingkan kuartal 1 2020 dan naik 5,8% dibandingkan kuartal 4 tahun 2020. Investasi pada kuartal ini ditopang oleh investasi asing sebesar 111,7 triliun rupiah, sedangkan investasi domestik sebesar 108 triliun rupiah. Dengan adanya investasi asing langsung akan mendorong terciptanya barang modal baru, sehingga akan menyerap faktor produksi baru, yaitu menciptakan lapangan kerja baru yang akan menyerap tenaga kerja. Dinamika investasi mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, maka setiap negara berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi, terutama investasi swasta yang dapat membantu membuka lapangan kerja. Peranan pemerintah dalam suatu negara juga dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam membangun infrastruktur dasar yang meliputi telekomunikasi maupun transportasi, yang merupakan kontribusi utama dalam merangsang investor asing di sektor swasta. Pengeluaran pemerintah yang juga di bagian pembangunan yang mendorong investasi swasta dapat menciptakan lapangan usaha yang nantinya dapat meningkatkan kesempatan kerja yang juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Kemudian ini adalah penyerapan tenaga kerja pada kuartal 2 pada tahun 2021. Dari grafik di atas menunjukkan bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat penyerapan tenaga kerja dari investasi di Indonesia sebanyak 311.922 orang pada kuartal 2 2021. Jumlah ini naik 18,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 263.109 orang. Penyerapan tenaga kerja terbanyak berasal dari penanaman modal dalam negeri sebesar 165.684 orang, sementara penyerapan tenaga kerja yang bersumber dari penanaman modal asing sebanyak 146.238 orang. Adapun realisasi investasi tercatat naik pada kuartal 2 2021 sebesar 233 triliun rupiah atau naik 16,2% dengan rincian PMDN sebanyak 106,2 triliun rupiah dan PMA sebanyak 116,8 triliun rupiah. Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi minat para investor asing untuk berinvestasi secara langsung di Indonesia. Salah satu faktor penariknya yaitu terkait kebijakan pemberian insentif di bidang perpajakan, tersedia infrastruktur yang memadai, serta tersedianya tenaga kerja yang terampil dan berdisiplin. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa forex dari investment dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, dan tetapi tidak terjadi sebaliknya. Ketika forex dari investment meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan dari suatu negara di periode mendatang, maka akan terus dapat membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yang semakin meningkat. Kemudian untuk saran, semua pihak baik pemerintah maupun swasta harus menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan kemudahan bagi investor asing di Indonesia. Karena dengan peningkatan forex dari investment juga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Ketika forex dari investment meningkat, maka akan meningkatkan kapasitas produksi perekonomian sehingga pendapatan dan pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Hal ini tentu akan selalu dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga penyerapan tenaga kerja meningkat. Demikianlah penjelasan dari artikel saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.